Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Yusuf. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi rasa cemas, panik, takut yang berlebihan akibat anxiety. Oke, untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya dari awal saya membuat video sampai saat ini, tonton dulu video-video saya yang dari awal, karena dan jangan di skip juga ya. Ketika teman-teman menonton video saya tentang seputar lambung ini, jangan di skip ya, biar teman-teman itu nggak gagal paham, nggak salah paham, salah pengertian gitu ya. Terus kenapa saya saranin teman-teman untuk menonton video saya dari awal saya membuat video ini sampai saat ini, karena karena ada tahapnya ya, ada tahap proses penyembuhannya dari awal saya membuat video sampai saat ini tuh bertahap gitu ya, bertahap untuk proses penyembuhan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video saya dari awal, tonton dulu ya video-video saya dari awal dan jangan di skip. Oke, jika video-video saya bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa ya di subscribe channel ini, di channel ini biar lebih berkembang dan biar saya juga lebih semangat gitu ya, membuat video-video seputar tentang lambung. Oke, sesuai dari 3 tahun yang lalu gitu ya, awal saya terkena penyakit anxiety ini ya, dari adanya penyakit anxiety itu, kalau saya itu diawali dari penyakit lambung. Jadi ketika saya terkena penyakit lambung yang seperti yang saya udah jelaskan di video saya yang sebelumnya itu, dalam waktu 1 jam itu saya sampai berobat ke klinik itu ya dua kali dalam waktu 1 jam itu, dua klinik yang berbeda. Saking takutnya itu ya, saking rasa cemas, rasa takutnya timbul anxiety itu, saking takutnya saya sampai 2 kali berobat ke klinik itu ya, dengan dua klinik yang berbeda dalam 1 jam itu. Awalnya saya ke klinik yang satunya, kalau ke klinik yang satunya itu saya dikasih obat doang ya, diperiksa, terus ternyata itu penyakit asam lambung, katanya penyakit GERD. Terus saya dikasih obat. Setelah saya pulang, saya minum obat, mungkin itu reaksi obat ya, terus badan saya malah semakin gemeteran, panas dingin, dan pokoknya dan banyak lagi lah sensasinya. Mungkin itu reaksi dari obat, karena rasa takut cemas yang berlebihan itu menghampiri gitu ya, si anxiety itu mulai timbul, panik, rasa takut. Karena itu sensasi itu, akhirnya saya balik lagi nyari klinik yang lainnya, berobat lagi. Kalau di klinik yang pertama itu saya nggak disuntik ya, karena saya cuma dikasih obat, terus saya pulang, saya minum, ya mungkin obatnya itu baru bereaksi gitu, makanya badan gemeteran dan segala macamnya. Akhirnya karena rasa panik itu saya balik lagi ke klinik yang lainnya gitu ya, nyari klinik yang lainnya gitu. Di klinik yang satunya ini saya disuntik, saya minta untuk disuntik, terus dikasih obat dan pulang gitu ya, minum obat ya, makan gitu, minum obat. Dan dari situ tetap aja sih sebenarnya, tetap gitu ya, badan gemeteran, keluar keringat dingin dan segala macamnya gitu ya. Dari situlah timbul anxiety ya, yang namanya rasa takut, cemas, panik itu dari situ timbulnya. Awal timbul anxiety itu dari situ, hingga setiap hari saya merasakan hal-hal yang sama gitu ya, rasa cemas, rasa takut, panik, takut mati, segala macam. Sampai berapa lama itu saya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa kerja, kan saya tanya kerja gitu ya, pas terkena penyakit asam lambung itu
sampai kurang lebih itu 8 bulan saya nggak bisa kerja itu karena anxiety itu, karena rasa takut itu ya, cemas, rasa takut, panik segala macam itu. Saya 8 bulan nggak bisa bekerja karena saya nggak tahu gitu ya cara mengatasinya itu seperti apa. Nah, setiap hari mengalami keterpurukan gitu ya. Dari hari ke hari sampai 8 bulan saya menjalani penderitaan itu, dan akhirnya saya ada gitu yang ngasih tahu saya harus kayak gini, dan sesuai pengalaman saya akan saya ceritakan di sini cara-cara mengatasinya itu seperti apa. Jadi ketika asam lambung kita naik, itu yang harus kita lakukan ya, dan anxiety menyerang itu yang harus kita lakukan, makan. Yang harus kita lakukan itu langkah pertama itu kita harus makan ya, makan. Karena kalau misalkan perut kita kosong, itu si asam lambung itu pasti akan naik gitu, kan si lambung itu akan memproduksi asam yang banyak gitu, dan akan melukai juga ya, akan melukai lambung. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu untuk mengatasi asam lambung dan anxiety itu kita harus makan. Dan makannya itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Kita makan dengan porsi sedikit aja, dengan porsi kecil tapi sering, kalau ya tapi sering. Jangan terlalu kenyang juga, jangan terlalu kenyang, karena kalau misalkan kalian terlalu kenyang itu yang ada timbulnya nanti segah, kembung, naik juga asam lambung sama ya. Kalau kalian terlalu kenyang itu perut segah, kembung, terus kepala pusing, seleyangan itu akan muncul ketika kalian terlalu kenyang makan ya. Jadi biasakan makan dengan porsi kecil tapi sering, minimal 2 jam atau 3 jam sekali itu ya. Untuk makan dengan porsi kecil itu minimal 2 jam atau 3 jam sekali. Kalau misalkan 2 jam terlalu cepat gitu ya 3 jam sekali, tapi dengan porsi kecil ya. Jangan biarkan lambung kalian itu kosong, lambung teman-teman itu kosong, karena yaitu kalau misalkan lambung teman kosong itu akan lebih cepat memproduksi asam. Dan kalau misalkan nggak ada yang dicerna juga sama lambung ini, jadi dia akan melukai dirinya sendiri, maka akan nantinya timbul peradangan di lambung. Nah, langkah yang pertama itu kita harus makan. Ketika asam lambung kita naik, itu kan pasti anxiety itu menyerang. Yang harus kita lakukan itu makan ya, makan dengan porsi kecil tapi sering. Terus jangan dibiasakan googling ya, googling itu ya, searching. Jadi kalau misalkan kita mengalami sensasi-sensasi akibat asam lambung ya, anxiety, kita itu jangan dibiasakan googling, mencari tahu gitu ya, searching, mencari tahu tentang penyakit yang kita alami ini. Jadi misalkan kalau misalkan kita lagi dada kita sesak ya, terus ini panas ya, tenggorokan ganjal dan sebagainya gitu ya, dan selainnya. Terus kita pasti karena penyakit anxiety ini penyakit yang kepo ya, penyakit yang kepo. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak dia tahu, dia itu harus tahu, digali. Jadi misalkan kayak gini, ada misalkan ya artis siapa aja ya meninggal, itu pasti ya yang mempunyai penyakit anxiety itu pasti mencari tahu si artis ini matinya kenapa gitu, meninggalnya kenapa, akibat penyakit itu pasti dia gali itu ya, pasti dia gali. Karena kepenasaran ya, karena penyakit anxiety itu seperti itu, penasaran, dia ingin mencari tahu, dia gali terus penyebab si orang ini mati gitu, si orang ini meninggal. Jadi jangan dibiasakan seperti itu ya. Jadi jangan dibiasakan juga searching, kita cari tahu tentang penyakit. Misalkan kalau misalkan kita anggap ya emang lambung sifatnya seperti itu, kalau misalkan asam lambung itu naik pasti sensasinya itu dada sesak ya, panas di sini, terus tenggorokan serasa mengganjal, napas pendek, pokoknya
pusing, terus kalau misalkan berdiri itu selayangan, itu semuanya sama. Yang penderita asam lambung dan anxiety itu pasti sama, yang dirasakan itu pasti sama, sensasi itu sama, nggak ada yang beda. Jadi kalian itu jangan merasa sendiri itu ya, jangan merasa sendiri. Banyak banget orang di luar sana yang menderita penyakit asam lambung ini ya. Untuk cara mengatasi ini itu ya seperti itu, kita jangan suka searching, kita mencari tahu gitu ya, di googling mencari tahu tentang penyakit sesak napas. Soalnya kenapa, nanti yang timbulnya itu di pencarian itu yang serem-serem gitu, penyakit yang serem-serem. Jadi nantinya akan berdampak buruk juga untuk teman-teman gitu ya. Soalnya kan dari penyakit yang timbulnya serem-serem, jangan-jangan gue kena penyakit ini nih, jangan-jangan ini penyakit jantung nih. Karena dari hasil searching itu ya, yang timbulnya itu penyakit serem-serem, jadi yang ada nanti masuk ke pemikiran teman-teman itu yang penyakit yang serem-serem juga. Jadi akan setiap hari itu akan terpikirkan oleh teman-teman itu penyakit itu. Jadi hindari ya googling, searching gitu ya, hindari. Pokoknya kalau misalkan teman-teman dalam kondisi yang sedang terpuruk ya, biasakan dengan 3 pola ya, pola makan, pola hidup, pola pikir, pola hidup sehat itu harus benar-benar dijaga ya. Karena dengan cara itu kita, dengan 3 pola itu insya Allah teman-teman akan membaik ya, akan sembuh gitu, jika teman-teman mau menjalankan 3 pola itu ya. Pola makan yang seperti tadi saya sebutkan itu kita harus sering-sering makan dengan porsi kecil. Jangan biarkan lambung kita kosong ya. Kalau misalkan nggak makan pun kita ngemil yang baik untuk lambung ya. Kita ngemil, jangan bikin lambung kita itu kosong. Terus jangan suka googling ya, jangan suka searching apa-apa tentang masalah penyakit ya. Jadi yang lebih baik itu teman-teman itu konsultasi langsung ke dokter ya, cari tahu penyakit teman-teman itu apa, langsung aja datang ke dokter gitu, ke ahlinya ya, yang lebih tahu tentang penyakit teman-teman itu. Jadi kalau misalkan kata medis atau dokter teman-teman itu terkena penyakit GERD gitu ya, asam lambung, ya udah nggak usah berpikiran penyakit lain lagi, itu penyakit lambung aja udah, nggak usah berpikiran penyakit lain. Karena penyakit sensasi yang sering teman-teman rasakan dari penyakit lambung itu emang seperti itu ya, emang seperti itu penyakit lambung itu, sensasi-sensasinya itu ya. Dari sensasi, pokoknya sensasi fisik dan sensasi lainnya itu pasti ada dalam penyakit lambung dan anxiety ini ya. Terus jangan teman-teman pendam sendiri ya, yang teman-teman rasakan ini jangan teman-teman pendam sendiri, teman-teman kasih tahu ke keluarga gitu ya. Kalau misalkan si keluarga jadi curhatlah ke keluarga atau ke teman dekat lah, ibarat curhat tentang penyakit yang teman-teman rasakan ini, penyakit lambung yang teman-teman rasakan ini, sensasi-sensasi yang tiap hari teman-teman rasakan ini, teman-teman itu ceritakan gitu ya kepada keluarga yang lebih baik gitu ya. Biar si keluarga teman-teman ini tahu gitu bahwa teman-teman itu menderita penyakit ini. Dan lebih baiknya gitu ketika teman-teman menonton video ini dengan keluarga gitu ya, harus lebih baik dengan keluarga untuk melihat video ini ya. Jadi biar si keluarga teman-teman itu tahu bahwa penyakit lambung itu seperti ini, sensasinya seperti ini. Jadi karena saya juga dulu banyak banget orang yang mengira gitu ya, yang menganggap saya itu katanya pemalas lah, karena ya mungkin jika dilihat seperti orang sehat gitu ya, makan ya kalau misalkan
apa sih, lambungnya udah normal kan biasa aja ya kalau misalkan udah agak membaik gitu. Cuma kalau sensasi apa dari anxiety-nya ini yang terus-terusan menghantam gitu ya, rasa takut cemasnya itu susah untuk hilangnya. Makanya banyak banget orang-orang yang mengira saya pemalas, malas kerja lah, malas inilah, malas ngapa-ngapain lah, itu banyak banget. Makanya uh, dan alhamdulillahnya saya juga ada apa, orang yang mengerti lah tentang penyakit saya ini. Jadi dia yang selalu mensupport saya. Terus ibaratnya support, jadi penyakit lambung ini butuh support, butuh dukungan ya, butuh pendamping untuk kita melewatinya. Karena kalau misalkan kita sendiri gitu, itu sangat terpuruk banget, sangat terpuruk banget. Dan misalkan kalau misalkan teman-teman apa, nggak ada gitu orang yang mengerti tentang teman-teman, tentang penyakit teman-teman, itu juga nggak usah sedih, karena bukan teman-teman aja gitu yang mengalami penyakit ini, banyak banget ya, banyak banget. Mungkin penyakit ini kan penyakit sejuta umat ya, banyak banget. Jadi nggak usah takut gitu ya, nggak usah ngerasa sendiri, dan nggak usah ngerasa apa berlebihan lah. Penyakit ini, penyakit asam lambung ini nggak berbahaya. Yang harus teman-teman tahu itu penyakit lambung itu nggak berbahaya, sama sekali nggak berbahaya. Karena cuma penyakit anxiety ini yang membesar-besarkannya, hanya penyakit anxiety ini membesar-besarkan. Jadi makanya kita itu takut gitu, sampai takut. Penyakit anxiety ini bisa dibilang penyakit gangguan jiwa ya, cuma bukan gila ya, gangguan jiwa ringan gitu ya, bukan orang gila ya, cuma gangguan jiwa kita yang apa, yang sedang tidak baik lah gitu ya. Makanya sering timbul rasa panik, rasa cemas, rasa segala macam yang ada di pikiran itu setiap hari yang kita lihat. Apalagi kalau misalkan kita melihat gitu sesuatu yang menakutkan, itu akan terekam setiap hari, itu akan terpikirkan gitu ya oleh teman-teman ya, oleh penderita penyakit asam lambung anxiety ini. Karena saya juga dulu pernah ya mengalami ketika saudara ya mengalami kecelakaan. Waktu itu saya kan menjenguk ke rumah sakit gitu ya, yang tadinya badan saya nggak apa-apa gitu ya, ya udah mendingan gitu. Pas saya ngejenguk, kondisi saudara saya ngelihat keadaannya parah banget kan ya waktu itu. Udah dari situ timbul badan gemeter segala, pokoknya keluar keringat dingin, udah pokoknya kepala pusing segala macam, itu timbul di situ ya, di puskesmas itu. Udah kayak mau pingsan saya beneran, badan gemeter lah segala macam, itu timbul ketika saya melihat apa, saudara itu ya yang sedang mengalami kecelakaan. Dan alhamdulillahnya gitu, karena saya sudah begitu mengerti waktu itu tentang penyakit ini, saya coba redakan gitu ya, tenangkan hati gitu ya. Terus saya mencoba menenangkan hati saya, pikiran saya tenangkan. Alhamdulillah itu menjadi lebih baik lagi gitu, dan tidak gemeteran lagi, walaupun belum gitu semuanya gitu ya kembali normal. Jadi gitu kan, jangankan kita melihat gitu ya, jangankan kita melihat sesuatu yang menakutkan, kita mendengar aja misalkan tetangga kita ada yang meninggal, atau misalkan saudara kita ada yang meninggal, itu pasti perasaan kepo kita itu timbul gitu ya. Kita jadi bertanya-tanya terus di hati ini, dan pikiran ini bertanya terus, itu orang meninggalnya kenapa ya, jangan-jangan gara-gara penyakit ini ya, jangan-jangan sama lagi penyakitnya sama yang saya rasakan ini. Jadi seorang ini meninggal gara-gara penyakit ini. Jadi pokoknya banyak banget lah pemikiran-pemikiran yang semacam itu. Jadi untuk mengatasi ini kita lawan pelan-pelan, walaupun kita pelan-pelan gitu, kita harus melawan anxiety ini, rasa takut ini kita lawan. Kita harus tenangkan hati kita. Jadi ketika anxiety ini menyerang ya, kita harus melawannya dengan seperti itu. Kita harus tenangkan ya hati kita, pola pikir kita harus kita atur lagi gitu ya, harus kita tenangkan. Karena hati dan pemikiran itu pasti
connect gitu ya, respon gitu, connect. Jadi kita itu harus tenangkan gitu hati dan pikiran kita itu. Insya Allah penyakit anxiety ini akan membaik dengan kita bisa mengontrol pola pikir kita. Terus kita juga harus bisa menjaga pola makan kita dengan teratur. Terus dengan pola hidup sehat juga ya. Semacam olahraga itu wajib setiap hari harus kita lakukan, minimal sampai keluar keringat lah ya. Itu harus. Berjemur juga kita harus. Terus bersosialisasi ya dengan tetangga-tetangga gitu ya, kumpul-kumpul aja itu kita untuk melawan anxiety itu ya. Kita harus main lah ibaratnya ke tempat teman, kayak ibaratnya lawan aja, nggak usah takut ya, nggak usah takut. Soalnya nggak apa-apa teman-teman, itu nggak apa-apa sebenarnya nggak apa-apa teman-teman itu ya. Cuma anxiety itu yang selalu menakut-nakuti, jadi lawan aja, nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu dipikirin ya. Emang nggak harus dipikirin juga ya, nggak harus dipikirin. Lawan aja, lawan. Nggak bakalan terjadi apa-apa sama teman-temannya, walaupun setiap hari teman-teman memikirkan inilah, mikirin itulah, takut mati lah, takut pingsan segala macam, itu nggak bakalan terjadi ya, nggak bakalan terjadi pada teman-teman ya. Jadi ya mungkin sekian dulu ya video dari saya untuk kali ini. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman, subscribe channel YouTube ini biar bisa lebih berkembang, dan nyalakan juga tanda loncengnya biar setiap nanti saya mengupload video terbaru kesehatan lambung ya, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.